Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan ustazah cantik kita. Aduh, insyaallah. Yaitu beliau sangat pakar sekali di bidang ilmu waris. Ya. Jadi ada ini sedikit mungkin ada yang menggelitik di hati saya. Ini juga saya pertanyaan titipan dari jamaah bahwa ada gini nih ustazah. Iya, gimana ustazah ini? Ada suatu keluarga, dia tuh orang tuanya muslim. Kemudian dia tuh punya anak 4, yang satu muslim, yang 3-tiganya tuh non muslim. Nah, murtad gitu ya? Ya, udah gitu terus orang tua itu meninggal. Terus hartanya itu dikuasai sama non muslim yang 3 orang itu. Karena si muslim ini merasa berbaik, dia jadi nggak mau ribut dah gitu. Karena kemudian dia kebetulan juga dia hartanya berkecukupan gitu. Akhirnya si hartanya itu berbentuk rumah juga sangat mewah gitu ya. Akhirnya diserahkan, rumah aja. Iya, rumah aja. Diserahkan aja, dibiarin aja kepada saudaranya 3 itu. Nah, akhirnya kemudian karena si istrinya ini mungkin istrinya siapa nih? Si istrinya yang muslim. Yang muslim ini kan suaminya udah wafat tuh. Dia merasa mungkin karena kekurangan apa gimana gitu ya. Akhirnya dia ngerasa tahu katanya bahwa di ilmu waris itu kalau orang tua muslim berarti yang berhak menerima waris kan yang muslim. Iya. Akhirnya dia nuntut jadi dia pengen dapat bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu. Nah, itu gimana itu ustazah itu? Baik, terima kasih. Ustazah ini sehat ya? Alhamdulillah. Iya, saya juga nyapa sehat tadi ya. Gini, dalam Islam ada orang-orang yang bisa mendapatkan warisan, ada orang yang terhalang mendapatkan warisan. Itu kita ngelihat dari situ dulu. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Dia adalah al-furu'. Al-furu' itu keturunan, anak, cucu, ya seperti itu. Lalu ada al-usul. Al-usul itu siapa? Al-usul itu adalah orang tua, kakek dan lain-lain ya. Lalu ada al-ukhuwah, al-umumah dan lain-lain. Nah, ada juga penyebabnya, satu karena nasab, yang kedua karena rodoah, yang ketiga ya karena sesama muslim gitu. Tapi ada juga yang dia udah memenuhi ini hanya saja karena ada beberapa macam faktor sehingga dia terhalang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah karena dia adalah seorang pembunuh. Seorang yang menyebabkan seorang itu mati, maka yang mati itu tidak mungkin mewarisi kepada si penyebab dia terbunuh. Yang kedua adalah murtad. Murtad dalam artian beda agama. Jadinya misalnya orang tuanya adalah muslim, lalu kemudian ahli warisnya salah satunya adalah non muslim. Yang non muslim itu tidak berhak mendapatkan waris. Lalu yang selanjutnya adalah perbudakan. Jadi kalau status orang itu merdeka tapi keturunannya adalah statusnya budak, maka terhalang mendapatkan waris. Nah, dari sini kita sudah bisa paham bahwa ketika ada orang yang berbeda agama, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Tadi kan kalau kisahnya yang dikisahkan oleh Umi Eni ya, ada orang tua suami istri ini punya anak 4, 3-nya murtad non muslim, yang satunya muslim. Nah, ketika mereka wafat meninggalkan sebuah rumah yang mewah, tapi rumah itu dikuasai oleh 3 anak yang non muslim. Secara syariat mereka tidak dibenarkan untuk mendapatkan warisan, kecuali sewaktu hidupnya suami istri ini pernah berwasiat. Mereka walaupun ahli waris tapi terhalang gara-gara beda agama. Tapi wasiat boleh diterapkan bagi mereka. Atau waktu hidupnya kedua suami istri ini bisa menghibahkan kepada 3 anak yang non muslim ini. Nah, jadi siapa yang berhak mendapatkan warisan? Karena itu anaknya laki-laki ya. Maka seluruh rumahnya itu diberikan kepada anak laki-lakinya. Berarti si istri itu nuntut tuh betul itu ya. Hanya saja ketika
waktu yang anak ini masih hidup ya, yang satu muslim ini, tapi dia kan nggak nuntut. Kenapa dia nggak nuntut? Karena ingin menjalin silaturahim sama saudara-saudara. Bijak sekali, bijak sekali. Nah, sekarang kasus yang terbarunya itu ketika yang muslim ini satu orang ini wafat, dia kan punya anak istri. Betul. Hartanya sudah mulai berkurang. Itu, tidak ada sumber dana lagi. Betul. Akhirnya, lah, gue kan ada hartanya di situ. Boleh nggak sih minta? Boleh. Boleh. Ya. Minta ke pengadilan, boleh. Hanya saja ini kan 3 orang non muslim ini udah tua. Iya, udah tua, iya. Walaupun mereka berbeda agama, tapi mereka adalah keluarga kita. Maka tetap jalin silaturahim. Caranya gimana? Di sini Islam mengajarkan tentang konsep silaturahim, kerahiman. Betul, jadi gimana caranya jangan sampai putus silaturahim walaupun beda agama, walaupun itu hak kita. Saya selalu mengingatkan yang namanya warisan itu Allah yang ngasih. Iya, betul. Kalau misalnya Allah bilang dapat, kalau enggak banyak harta dari yang lain. Masya Allah, penjelasannya begitu luas yang insya Allah dipahami deh oleh kita yang masih awam dalam masalah ilmu waris ini. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bisa dipraktekin deh oleh masyarakat yang belum begitu paham tentang ilmu waris. Mungkin segini progres ilmu waris dari kami. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, dan juga terima kasih. Sehat selalu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.